Baik, pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan tugas ekonomi teknik kami, yang beranggotakan saya sendiri Valdo Leo, Ansya Nurul Fatona, Anastasia Burubangun, Lulu Utfiana Labiba. Next. Baik, pada presentasi kali ini kami akan membahas dua topik utama. Yang pertama ada inflasi di negara Turki, dan yang kedua ada deflasi di negara Jepang. Next. Baik, sebelum lebih dalam, mari kita membahas tentang inflasi terlebih dahulu. Inflasi merupakan salah satu permasalahan klasik dalam suatu perekonomian yang dapat mengakibatkan menurunnya pendapatan real masyarakat yang secara berkelanjutan mempunyai dampak negatif dalam perekonomian makro. Hal tersebut menempatkan isu inflasi sebagai indikator yang sangat penting dalam menjaga stabilitas perekonomian. Inflasi sendiri dapat dibagi ke dalam 4 jenis. Yang pertama ada inflasi berdasarkan tingkatan, dapat dibagi menjadi 4 kategori. Yang pertama inflasi ringan, yang berkisar di bawah 10% per tahun. Yang kedua ada inflasi sedang, yang indeksnya berkisar antara 10% sampai 30% per tahun. Inflasi berat antara 30% sampai 100% per tahun. Dan yang terakhir hyperinflasi atau indeks inflasinya di atas 100% per tahun. Yang kedua ada inflasi berdasarkan penyebabnya. Dibagi ke dalam 3. Yang pertama demand pull inflation, yang timbul karena tingginya permintaan masyarakat terhadap suatu barang dan jasa. Yang kedua cost push inflation, yang dikarenakan kenaikan biaya produksi yang disebabkan oleh kenaikan biaya input atau biaya faktor produksi. Yang terakhir ada bottleneck inflation, atau inflasi ini dipicu oleh faktor supply and demand. Next. Yang ketiga ada inflasi berdasarkan tempat asalnya. Dibagi ke dalam 2 kategori. Yang pertama domestic inflation. Domestic inflation ini sepenuhnya disebabkan oleh kesalahan pengelolaan perekonomian baik di sektor real ataupun di sektor moneter di dalam negeri. Yang kedua, imported inflation, yaitu inflasi yang berasal dari luar negeri, yang bisa timbul akibat kenaikan harga barang impor. Yang terakhir, ada inflasi berdasarkan jenisnya. Berdasarkan sifatnya. Dibagi ke dalam 3 jenis, yaitu yang pertama inflasi merayap atau creeping inflation, yang ditandai adanya laju inflasi yang rendah, di mana kenaikan harga berjalan secara lambat dan dalam jangka waktu yang lama. Kedua, ada inflasi menengah atau galloping inflation, yang ditandai dengan adanya kenaikan harga yang cukup tinggi dalam jangka waktu pendek serta memiliki sifat akselerasi. Yang ketiga, ada inflasi tinggi atau hyperinflation. Inflasi ini merupakan inflasi yang parah yang membuat masyarakat tidak lagi ingin menabung atau menyimpan uangnya di suatu negara tersebut. Next. Nah, pada topik yang pertama kita akan membahas tentang inflasi di negara Turki. Kita bisa lihat sendiri tren data inflasi di negara Turki. Terlihat bahwa di tahun 2022, tepatnya awal tahun 2022, di Januari 2022, indeksnya menaik dari angka 36% hingga 69% dan mencapai puncak pada 73,5% pada tahun 2022 di bulan Juni. Nanti untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya adalah analisis masalah. Pada September 2021, Bank Sentral menurunkan suku bunga mengikuti tekanan pemerintahan Presiden Recep Tayyip Erdogan. Dampaknya segera terlihat di pasar uang. Banyak investor asing yang meninggalkan negara itu, perekonomian memburuk, dan inflasi sejak itu meroket tanpa henti.
Lonjakan inflasi yang terjadi sejak tahun lalu tersebut diperparah oleh konflik Rusia dan Ukraina, yang membuat harga energi dan komoditas semakin meroket. Institut Statistik Turki mencatat inflasi bulanan sebesar 7,25%. Secara tahunan, inflasi harga konsumen diperkirakan sebesar 68%. Menurut ahli strategi Blue Bay Asset Management Timothy S., selain lonjakan harga energi, lonjakan inflasi juga disebabkan oleh ketidakmampuan bank sentral menjalankan peran moneternya. Hal ini merupakan kegagalan spektakuler kebijakan moneter di Turki. Next. Untuk mengatasi lonjakan inflasi, pemerintah Turki melakukan beberapa cara untuk menstabilkan lira. Yang pertama itu menerbitkan obligasi baru. Kementerian Keuangan Turki menyebutkan akan menerbitkan obligasi domestik pendapatan pada tanggal 15 Juni. Dapat dikatakan ini adalah langkah pertama yang diambil oleh pemerintah Turki guna mengatasi pelemahan lira. Langkah ini memang diperlukan bagi Turki untuk menahan penurunan nilai tukar lira terhadap dolar Amerika. Yang kedua adalah insentif. Selain menerbitkan obligasi baru, pemerintah Turki juga memberikan insentif kepada warga yang ingin mengkonversi tabungan valuta asing yang mereka miliki menjadi deposito dalam bentuk lira. Presiden Turki mengatakan bahwa warga Turki tidak perlu mengkonversi lira ke mata uang asing lain selama masa inflasi berlangsung. Insentif yang diberikan oleh Bank Sentral Turki akan menutup selisih kurs saat warganya membuka deposito hingga jatuh tempo. Yang terakhir itu memangkas suku bunga. Kebijakan terakhir ini adalah cara Turki untuk menstabilkan lira. Dengan memangkas suku bunga, Presiden Turki percaya bahwa suku bunga yang tinggi akan menghasilkan inflasi yang lebih cepat, sehingga pemerintah Turki sepakat untuk memangkas suku bunga. Lanjut. Kesimpulan, berdasarkan grafik pada studi kasus di atas, tingkat inflasi yang terjadi di negara Turki termasuk ke dalam kategori tingkat inflasi berat. Dikarenakan peningkatan inflasi pada negara Turki dalam kisaran 30-100% per tahunnya. Berdasarkan sebabnya, studi kasus ini termasuk ke kategori demand inflation. Berdasarkan tempat asal, kasus ini termasuk ke kategori domestic inflation, dan berdasarkan sifatnya, masuk ke kategori hyperinflation. Lonjakan inflasi ini disebabkan oleh ketidakmampuan bank sentral menjalankan peran moneternya, sehingga menyebabkan kegagalan spektakuler kebijakan moneter di Turki. Bersamaan dengan itu, harga makanan dan minuman non-alkohol juga naik hampir 2 kali lipat selama setahun terakhir. Akibatnya, banyak warga di Turki mengalami ketakutan eksistensial yang sangat nyata. Next. Selanjutnya kita akan membahas deflation in Japan, analisis penyebab deflasi di negara Jepang. Baik, selanjutnya kita bahas dulu sedikit tentang deflasi. Deflasi adalah sebuah kondisi saat harga barang yang ada di dalam sebuah negara mengalami penurunan. Penurunan harga barang-barang tersebut bisa terjadi secara periodik, langsung, maupun bersamaan. Hal tersebut tentu memiliki pengaruh di bidang ekonomi. Next. Deflasi sendiri terdapat dua jenis. Yang pertama yaitu deflasi strategis. Deflasi strategis adalah deflasi yang timbul akibat adanya sebuah penetapan kebijakan. Kebijakan tersebut mengenai pengendalian gejala-gejala konsumsi yang berlebihan. Kondisi seperti ini diyakini bisa menekan kenaikan dari harga produk-produk di pasaran. Yang kedua yaitu deflasi sirkulasi. Jenis deflasi ini dapat disebabkan karena kondisi yang tidak stabil di dalam sebuah kondisi perekonomian. Deflasi ini akan berlangsung dalam transisi kondisi ekonomi yang stabil menuju ekonomi yang merosot. Next. Berikut merupakan grafik data inflasi di negara Jepang. Perlu digarisbawahi, di sini grafik dimulai pada tahun 1990, di situ terjadi inflasi hingga pada tahun 1900 pada puncaknya. Mulai dari situ, inflasi di Jepang mengalami penurunan atau deflasi hingga titik terendahnya yaitu pada minus 2,5% pada tahun 2009. Kemudian mulai membaik di tahun 2013. Next.
Untuk analisis masalahnya, pada tahun 1980, Jepang berhasil menunjukkan peningkatan ekonomi yang begitu pesat, dan pada pertengahan tahun 1980, peningkatan perekonomian Jepang membawa Jepang pada naiknya harga saham dan harga tanah menjadi berlipat-lipat ganda. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya tingkat konsumsi masyarakat Jepang terhadap suatu barang. Keadaan ini menjadikan Jepang mengalami ekonomi gelembung atau bubble ekonomi. Bubble ekonomi adalah kondisi perekonomian yang tampak membesar dikarenakan kenaikan harga aset berupa tanah dan saham yang sangat tinggi melebihi harga sewajarnya. Ekonomi gelembung nampak ketika terjadi lonjakan harga saham bahkan melebihi kondisi fundamental perusahaan. Pada tahun 1990, harga semua aset melonjak tanpa batas. Khususnya tanah menjadi berlipat ganda dan mengalami puncak termahal dari yang pernah ada atau terjadi inflasi. Selanjutnya, ketika suku bunga naik pada tahun 1989 sampai 1990 dan ekonomi melambat, investor akhirnya percaya dan mulai menyadari bahwa pertumbuhan ekonomi di Jepang tidak realistis. Akibatnya, harga aset Jepang runtuh dan terjadi deflasi. Adanya inflasi pada tahun 1991 membuat Jepang harus mengakhiri masa puncak ekonominya. Nilai properti menurun yang berarti sedang mengalami deflasi, serta pertumbuhan ekonomi Jepang yang tinggi tiba-tiba menyusut dan hampir mati. Pada tahun 2009, bulan Mei, ekspor Jepang mengalami penurunan dengan laju tercepat sejak krisis keuangan global pada tahun 2009. Pengiriman mobil ke Amerika Serikat yang menurun menjadi faktor utama penyebabnya. Selanjutnya ada kebijakan. Berikut merupakan 3 strategi ekonomi. Menurut Pak Abe atau Perdana Menteri Jepang pada tahun 2012 menerapkan 3 strategi ekonomi yang dikenal dengan Abenomics. Yang pertama itu ada moneter longgar, fiskal fleksibel, dan restrukturisasi ekonomi. Kebijakan moneter yang diambil sangat longgar, salah satunya yaitu Bank Sentral Jepang yang mematok bunga hingga 0%. Bahkan yang ekstrim lagi tahun 2016 dipatok negatif yaitu sebesar minus 0,1%. Dampak kebijakan, pengaruh kebijakan terhadap negara Jepang yaitu masyarakat Jepang gemar menabung. Meski bunga bank sudah dibuat 0%, masyarakat ternyata bergeming dan lebih suka menyimpan uangnya di dalam bank. Meski demikian, akhirnya deflasi dapat terlewati juga, yaitu pada tahun 2017, untuk pertama kalinya Jepang berhasil mencapai inflasi sebesar 1%. Dapat disimpulkan bahwa pada tahun 1980-an, Jepang mengalami bubble ekonomi di mana konsumsi masyarakat Jepang meningkat terhadap suatu barang. Sehingga hal tersebut membuat naiknya harga saham dan harga tanah di Jepang menjadi berlipat-lipat ganda. Pada tahun 1991, Jepang harus mengakhiri masa puncak ekonominya. Nilai properti menurun yang artinya sedang mengalami deflasi. Serta pertumbuhan ekonomi Jepang yang tinggi tiba-tiba menyusut dan hampir mati. Namun, Jepang bangkit dari keterpurukan akibat deflasi dengan strategi Abenomics. Penerapan kebijakan ini membuahkan hasil yang positif. Masyarakat Jepang gemar menabung dan pada tahun 2017 untuk pertama kalinya Jepang berhasil mencapai inflasi sebesar 1%. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.